Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jumpa lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Nah, ini panel surya 10 WP yang sudah bertahun-tahun aku udah pernah review ini. Ini akhirnya mengalami kerusakan pada baterainya karena aku tidak menggunakan BMS. Jadi ini cukup lama sih, 2 tahun lebih apa 4 tahun ya. Pokoknya kalau kalian 2 tahun kayaknya, nggak tahu. Kalau kalian bisa atau mau melihat reviewnya pasti nanti tahu awal mulanya gimana. Ini aku buat new play 4 lampu jenis-jenis kayak gini guys, karena ini hemat daya sekali, hanya sekitar 1 watt apa berapa. Dan kerusakan ini aku akan mulai cek dari baterai karena ini protol guys, jadi protol yang tutup-tutupnya baterainya sampai menggantung. Aku udah pernah review juga, nanti linknya aku taruh di deskripsi semua ya. Nah, ini kita ukur ya semua baterainya, taruh skala voltmeternya itu di ini kali 10. Nah, kita ukur satu-satu. Pokoknya kalau voltasenya masih 3,3 volt ke atas berarti masih bisa. Agak berkarat juga guys, kena embun setiap hari. Nah, dia voltasenya masih tinggi guys, masih 4 volt kurang. Ini masih bagus. Terus sekarang satunya ini udah 2 volt kurang, udah jelek ini. Ini nggak ada strumnya, udah mati ini. Tapi nanti mau aku cek pakai litokala apa masih bisa digunakan. Sekarang yang ini mati juga, ini mati guys. Ini juga mati. Nah, ini masih hidup nih, ada 4 volt, berarti cuman 2 ini yang masih bisa dipakai. Oke, kita akan bongkar semua. Nah, yang bisa dipakai cuman 2 ini. Yang ini nanti perlu dicek ulang, ini juga perlu dicek ulang apa bisa dimanfaatkan. Dan ini di dalamnya rangkaiannya aku pakai relay sama buck boss converter. Oh, pakai buck aja, ini yang buck converter aja. Dan di sini juga aku kasih fuse ya guys. Ini kelihatan nih, ada fuse-nya. Di fuse-nya yang ini nih. Oke, lebih baik aku akan siapkan wadah yang baru. Ini wadahnya, jadi nanti aku ganti pakai ini dan tidak di bawahnya ini lagi, karena nanti takut basah aja kalau dipakai ya guys ya. Biasanya kehujanan kalau malam itu nanti terus ngembun, jadi kena embun pas malam hari. Nah, untuk baterai yang mati tadi guys, ini mau aku coba cas pakai ini. Kalau pakai litokala seperti ini itu dia nggak bisa kalau nggak ada voltasenya, makanya aku mau cas pakai ini. Kalau bisa tandanya nanti merah, berarti bisa ini guys, kemungkinan bisa, cuman nggak tahu nanti setelah ada voltasenya baru di cas pakai litokala. Nah, ini nggak bisa, ini dia nggak berubah, nih dia udah mati ya. Mati, singkirkan dulu. Coba ini nanti kita tusuk. Ini juga mati, nggak bisa ini. Coba sini, nggak bisa juga, mati. Kalau ini cuman kehabisan aja. Ini bisa nih, jadi merah bisa. Dan yang mati ini tuh coba ditusuk aja, kan tadi nggak bisa ya, nggak bisa ya. Kita coba perbaiki.
Kalau ini terlalu kecil lubangnya, aku nggak punya sesuatu yang lebih kecil. Kalau jarum takutnya nanti lah berdarah guys. Wow, kena ini tadi ya, nggak apa-apa lah. Ntar kasih tisu dulu. Nah, kita tusuk aja kayak gini di semua titik. Jangan sampai bocor. Kalau bocor nanti nggak bisa, harus dibuang. Tuh bisa guys. Tapi aku masih penasaran, yang ini sudah aku lebarin lubangnya. Coba untuk menusuk ya guys. Guys sorry ya guys, tangan aku berdarah karena nggak ada. Aduh bocor guys, keluar ses gitu tadi. Nggak apa-apa, buat contoh aja apakah berhasil. Tidak, jadi ini karena sudah bocor kita buang aja, nanti takut meledak. Biarkan ini terisi penuh terlebih dahulu. Dan yang masih bisa aku akan tes pakai litokala, langsung tes kapasitas aja. Bagi yang belum tahu cara pengetesannya, itu nanti bisa kalian lihat di deskripsi, aku kasih linknya. Aku pakai normal test dan pakai 500 mA chargernya, jadi dia discharge-nya 250 mA. Di dua-duanya sama. Biarkan dulu sampai proses selesai. Sebelum itu kalian harus mengerti skemanya terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya. Dari PV itu turun ke bawah, kalian bisa pilih salah satu antara plus atau minus. Itu kalian kasih push atau sekring 1 ampere. Nah itu kemudian kalian masukkan ke step down. Step downnya pakai 4 ampere aja karena ini cuma 10 WP. Dan dari step down kita outputkan, jadi sini out, mati ya, out. Jadi yang bagian positif itu dapat dioda ya guys. Ini dioda 1 ampere udah cukup. Jadi kalau ada gelang yang berwarna putih pada dioda itu terhubung ke bawah, yang bagian hitam terhubung ke output step down, yang bagian positif ya guys. Nah kemudian yang negatifnya lurus aja ke sini masuk ke BMS negatif, terus yang sini masuk ke positif BMS. Kemudian dari BMS ini kan ada tegangan ya, tulisan tegangan 12,6 volt. Terus ini 8,4 volt. Aku dekatkan dulu. Terus ini 4,2 volt. Ini 0 volt. Jadi yang 0 volt itu kalian buat rangkaian baterai kayak gini dulu. Nah, baru yang 0 volt dihubungkan ke sini. Tak. Yang 4,2 volt dihubungkan ke sini. Yang 8,4 volt kalian hubungkan ke sini. Terus yang 12,6 volt ini simbol kayak gini lompat ya guys, jangan terhubung dengan kabel yang di atasnya ini. Jadi lompat, jadi dia melompati. Nah ke sini dihubungkan ke bagian positif. Jadi ini positif baterai total setelah di seri paralel. Jadi ini rangkaian seri paralel, ini negatifnya. Nah ini yang di paralel. Kalau sudah di paralel, ini juga di paralel, ini juga di paralel. Baru dari setiap paralel ini kalian seri menjadi seri. Nah seperti ini, maka tegangannya akan menjadi 12,6 volt. Kemudian kita akan melakukan pemasangan otomatis untuk lampunya. Jadi pertama-tama kalian ambil salah satu jalur kabel positif atau negatif. Di sini aku ambil yang negatif aja. Langsung lompat masuk ke lampu bagian negatif. Lampu DC 12 volt ya guys, jangan lampu PLN, nggak bisa. Nah kemudian yang di sini plusnya ini lurus aja
lompat-lompat lewati kabel ya, jangan terhubung juga. Nah, ini kalian putus dulu. Masuk ke lampu, tapi kalian putus. Jadi sini diputus dulu. Dikasih kabel ke relay. Aku kasih contoh ini sekalian. Nah, relay kan kakinya ada 3 nih guys. Yang bagian sini, yang sini ada 2. Nah, kalian lihat di sini bagian gambarnya sama persis ya, dengan simbol yang ada di gambarku. Nah, itu ngerangkainya yang kaki ini masuk ke kaki yang sini, jadi masuk ke sini. Terus yang ini masuk ke bagian sini. Kemudian di bagian ini adalah kumparan induksi. Nanti yang belum tahu tentang relay aku taruh juga linknya di deskripsi cara kerjanya. Nah, ini akan kita supply. Jadi cara kerjanya, kalau ini dialiri listrik maka saklar ini akan off gitu. Karena ini posisinya terhubung kalau begini, jadi dia langsung nyala. Nah, terus kita harus memberi suplai ini untuk mematikan lampu. Jadi caranya kalian hubungkan yang bagian kumparan ini, salah satu itu masuk ke IC regulator ya. Jadi kalian harus punya namanya IC regulator 78, ini 12 guys, salah. Karena relaynya 12 volt. Itu disesuaikan aja. Misalnya 12 volt, regulatornya pakai 7812. Tapi kalau 5 volt pakai 7805. Nah, pokoknya posisi regulator itu seperti ini. Untuk positif PV itu kalian hubungkan ke input IC regulator, dan kaki tengahnya itu kalian hubungkan ke negatifnya dari PV ya. Itu setelah push aja dan sebelum step down. Nah, di sini untuk outputnya masuk ke salah satu kaki kumparan pada relay, dan yang kaki satunya negatifnya itu masuk ke kaki kumparan yang sebelahnya. Dan cara kerjanya seperti ini guys. Apabila panel surya ini mengeluarkan energi untuk mengecas melewati step down, di siang hari, maka dia akan mengecas baterai. Dan sambil mengecas, maka IC regulator ini karena terhubung langsung, maka dia akan menyala. Bekerja menurunkan tegangan menjadi stabil di 12 volt untuk menyuplai relay. Karena relay tersuplai, maka saklar ini yang tadinya ini namanya NC, normally close. Jadi apabila terhubung kayak gini, dia NC, normally close. Nah, maka karena tersuplai oleh arus dari panel surya setelah melewati regulator, sehingga saklar akan bergeser, pindah ke sini, yang sini putus. Maka di siang hari atau di pagi hari saat PV ini terkena matahari, maka lampu ini akan mati karena saklar di sini terputus. Nah, kemudian kalau PV ini sudah menjelang sore hari dan dia sudah tidak memproduksi listrik, yang tersisa hanya tegangan baterai. Nah, tegangan baterai ini dia tidak akan bisa kembali ke atas melewati step down karena sudah dikasih dioda. Kemudian karena sini tidak mendapat suplai pada IC regulator, maka relay akan terputus arusnya yang masuk ke kumparan, sehingga saklar akan kembali naik dan sini terputus. Jadi ini nggak ada hubungannya sebenarnya, tapi memang saklarnya bekerjanya seperti itu, dan sini jadi terhubung lagi. Jadi di sore hari maka arus yang mengalir ke lampu dia akan bisa mengalirkan arus melalui sini masuk ke lampu karena di sini sudah tidak tersuplai. Jadi cara kerjanya seperti itu guys. Dan untuk masalah otomatis dari PV saat ngecas baterai,
agar cut off itu sudah dibantu oleh ini modul BMS-nya, dan saat digunakan dia akan mati sendiri ketika baterai habis. Itu sudah dibantu juga oleh BMS-nya, jadi nggak perlu khawatir kehabisan baterai atau baterai akan over discharge. Dan saat pengisian tidak perlu khawatir kelebihan pengisian karena sudah di cut off oleh BMS ini. Untuk tegangan cas yang diatur melalui step down ini mulai dari 12,7 maksimal 15 volt. Tapi kalau saran aku pakai 13,8 sampai dengan 15 volt. Nanti karena kalau terlalu kecil itu pengisiannya akan lambat, efisiensinya akan rendah. Kalau aku sendiri nanti kalau pakai BMS aku akan setting di 15 volt. Karena untuk satu baterai itu bisa dicas dengan 5 volt, 5 volt, 5 volt, kalau di total 15 volt. Dan nanti akan cut off apabila tegangan baterai sudah mencapai 12,6. Jadi langsung cut off. Pokoknya ini maksimalnya 15 volt ya guys untuk pengisian baterai 3S. Karena ternyata ini durasinya cukup panjang, maka ini akan aku bikin part 1 dulu dan besok aku lanjutkan menjadi part 2 agar kalian bisa mengikuti video aku. Maka kalian jika nonton video ini subscribe aja ya guys, biar tidak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.